Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hidayat SPD MI selaku dosen pembimbing atau pengampu beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya akan memperkenalkan dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota, yakni yang pertama Bapak Muhammad Guntur, yang kedua Bapak Imam Junaidi, yang ketiga Ibu Sri Rahayu, saya sendiri, yang keempat Ibu Rahmatia, yang kelima Bapak Mizan, dan yang terakhir Ibu Hasna. Baiklah, di sini kelompok 4 akan membahas materi dari modul 4 yang terdiri dari 3 KB atau kegiatan belajar. Baiklah, di sini kegiatan belajar yang pertama ada tren globalisasi dan keragaman budaya, itu judulnya. Dan di sini ada poin-poinnya. Yang pertama globalisasi, yang kedua keragaman budaya, yang ketiga globalisasi dan keragaman budaya di Indonesia, dan yang terakhir pembelajaran IPS dalam globalisasi dan keragaman budaya. Yang KB2 atau kegiatan belajar 2 di sini membahas tentang masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan. Dan yang terakhir KB3 membahas tentang masalah-masalah hukum, ketertiban dan kesadaran hukum. Baiklah, di sini modul 1 yang akan dipaparkan oleh Bapak Imam, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan KB1 tentang tren globalisasi dan keragaman budaya. Globalisasi. Globalisasi artinya suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah-masalah yang menyangkut berbagai bangsa dan negara atau bahkan seluruh dunia. Pendidikan global mengangkat persamaan daripada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh berbagai negara. Dalam globalisasi ini, maka akan terjadi masalah-masalah dan isu-isu yang sifatnya global, seperti 1. Krisis energi, kandungan minyak bumi yang tersisa, masalah harga sumber energi pengganti. Ya, contohnya saja seperti sekarang perdagangan bebas yang didengungkan oleh seluruh negara sehingga membuat krisis energi. 2. Jarak antara negara kaya dan miskin yang melatar belakangi lahirnya beberapa organisasi kerja bilateral dan regional. Kepadatan penduduk yang mendorong urbanisasi serta kemiskinan. Ya, ini masalah yang utama ya, kepadatan penduduk ya, karena setiap tahun pasti banyak yang melahirkan. Sedangkan tanah di dunia ini ya berkurang kayak gitu dengan bertambahnya penduduk. Keempat, populasi seluruh lingkungan bumi seperti kerusakan hutan dan pencemaran. Mungkin ini juga menjadi penyebab masalah-masalah seperti yang terjadi di Kalimantan kan, kerusakan hutan dan pencemaran karena ada beberapa pihak hanya mencari keuntungan. Kelima, perang nuklir ya yang terjadi sekarang ini kan antara Palestina dan Israel. Mereka saling menyerang. Keenam, perdagangan internasional siap dengan persaingan harga dan kualitas. Ketujuh, komunikasi dan perkembangan media komunikasi menghilang batas-batas negara. Penggunaan internet bisa memperoleh informasi tanpa ada batasan. Kedelapan, perdagangan obat terlarang. Baik, demikian paparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Bapak Imam. Nama saya Rahmatia dengan NIM 8557677715 mengenai B. Keragaman budaya. Keragaman budaya sebagai suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari satu perangkat gagasan, tindakan, dan hasil karya. Menurut Konjaningrat 1980. Menurut Konjaningrat, pembaruan adalah proses sosial yang timbul apabila ada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda.
Kedua, saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama. Dan yang ketiga, kebudayaan-kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah, sifat yang khas dan unsur-unsurnya berubah wujud menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat proses pembaruan. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan terhadap kebudayaan yang dihadapi, sifat takut terhadap kekuatan dari kebudayaan lain atau inferioritas. Yang ketiga, memandang terlalu tinggi terhadap kebudayaan sendiri dan memandang rendah terhadap kebudayaan lain atau perasaan superioritas. Hal-hal tersebut dapat menghambat faktor-faktor pembaruan suatu kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, yang pertama, kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan di sini mungkin seseorang tidak dapat menerima atau menggunakan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin sehingga dapat mempengaruhi kurangnya suatu pengetahuan tersebut. Sifat takut terhadap kekuatan dari kebudayaan lain yaitu takutnya untuk bersaing dengan kebudayaan asing. Dan yang ketiga, memandang terlalu tinggi terhadap kebudayaan lain yaitu menganggap bahwa budayanya sendiri itu tidak budaya sendiri baik ya, tidak ingin bersaing dengan budaya lain. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Guntur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma ya telah memberi kesempatan untuk pemaparan materi tentang isu global ini. Baik, di sini saya tentang globalisasi dan keragaman budaya di Indonesia. Ini lebih spesifiknya ke Indonesia. Derasnya arus informasi ke Indonesia memberikan keuntungan-keuntungan. Misalnya itu menyerap ilmu pengetahuan lebih cepat. Nah, peristiwa penting di seluruh dunia bisa diketahui dengan cepat. Tren globalisasi terakhir yang melanda Indonesia adalah penggunaan jaringan internet dalam telekomunikasi. Nah, di sini teknologi sangat pesat kehidupan di dunia ini. Kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti tren teknologi ini, maka Indonesia akan ketinggalan. Nah, media global memberikan manfaat bagi Indonesia sekaligus dampak negatif, terutama di kalangan generasi muda. Dampak negatif yang bisa dilihat diantaranya meningkatnya penggunaan obat larang di kalangan pemuda. Nah, di sini akibat dari globalisasi ini, teknologi ini, bangsa kita, masyarakat kita belum pandai mengelola teknologi itu sendiri. Nah, terus pembelajaran IPS dalam globalisasi dan keragaman budaya, khususnya di SD, itu kita harus menerapkan proses pembelajaran mampu mengembangkan sikap hormat, menghargai akan tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus menerima keanekaragaman budaya di dalamnya. Nah, bagaimana cara menghormati dan menghargai dan tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu kalau di IPS itu salah satu contohnya kita saling menghormati dan menghargai dan tanggung jawab kita, yaitu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, saling menghormati antara suku, bahasa, agama. Pembelajaran keanekaragaman dalam IPS mengandung tujuan: satu, mentransformasikan bahwa sekolah memberikan pengalaman dana kesepakatan yang sama kepada semua siswa. Membimbing siswa mengembangkan sikap positif dalam dedikasi masalah perbedaan budaya, ras, etnik, kelompok, agama. Mendorong siswa untuk tidak jadi kelompok yang dirugikan dengan cara memberikan keterampilan dalam mengambil keputusan dan menghargai sikap-sikap sosial. Membimbing siswa mengembangkan kemampuan memahami keterladanan dan ketergantungan budaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, itu Ibu Hasna. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Hasna, NIM 855756776. Sekarang saya akan memaparkan tentang pengajaran globalisasi dalam IPS yang mengandung tujuan menanamkan pengertian bahwa mereka berbeda tetapi memiliki kesamaan-kesamaan. Maksudnya itu ya. Nah, berbeda-beda, suku-suku kita berbeda. Misalnya makanan khas kita berbeda, tapi kita mempunyai kesamaan-kesamaan. Kesamaan dalam
negara Republik Indonesia. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman. Nah, setiap peserta didik itu kan banyak yang mampu. Nah, kita kembangkan pemahamannya seperti apa. Nah, jadi kalau kita manusia itu kan banyak ketergantungan kepada manusia yang lain. Nah, nomor 3, membantu siswa memahami kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi bersama. Nah, misalnya kalau kita dalam masyarakat itu, nah kita paparkan pada peserta didik, tidak boleh kita membuang sampah sembarangan karena kita itu pencemaran udara itu ya, ada kelaparan, masalah-masalah global lainnya. Nah, kita paparkan pada peserta didik untuk memahami supaya tidak melakukan hal-hal yang merusak pencemaran. Nomor 4-nya itu membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. Nah, kita kembangkan kepada peserta didik mampunya berpikir bagaimana menghadapi masalah-masalah dunia dan keterampilan menganalisa informasi yang diterimanya. Selanjutnya kita beralih ke masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan. Lingkungan hidup menurut environment. Apa ini? Oh, lingkungan hidup atau environment menurut Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dengan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Itulah pemaparan dari kelompok 4. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miza, nomor NIM 855 76 3129. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang termasuk dalam konsep lingkungan hidup. Satu, lingkungan abiotik, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang bukan berupa organisme hidup, misalnya tanah, mineral, udara, dan gas, air, dan lain-lain. Dua, lingkungan biotik, yaitu lingkungan sesuatu yang ada di sekitar kita yang berupa makhluk hidup, misalnya mikroorganisme, binatang, manusia, dan lain-lain. Tiga, lingkungan alam yang kondisi alamiah baik secara biotik maupun abiotik belum banyak mempengaruhi oleh tangan manusia. Yang keempat, lingkungan sosial yaitu manusia baik secara individu maupun kelompok yang ada di luar dirinya. Kelima, lingkungan budaya yaitu segala sesuatu yang baik secara materi maupun non materi yang dihasilkan oleh manusia melalui proses penciptaan rasa, karsa, dan karyanya. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang menurut Nurse Suryat Maja tahun 1989 sampai 46 sampai 65. Seorang ilmuwan yang geografi dari FPIPS Bandung, setidaknya ada 4 masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia. 1. Perkembangan populasi manusia yang cepat. 2. Daya dukung lingkungan yang tidak memadai. 3. Keterbatasan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan manusia. Dan 4. Ketimpangan hidup itu sendiri. Demikianlah penjelasan dari saya. Kembali saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Pak Imam atau Pak Guntur. Silakan. Terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan dari teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan dari hasil pemaparan rekan-rekan. Langkah-langkah
Menangani masalah tersebut dapat berupa pikiran yang konsepsional dan tindakan praktis yang profesional, sehingga kelestarian dan keselarasan lingkungan dalam hubungan dengan lingkungan hidup manusia dapat terjaga. Poin yang kedua, pendidikan ekologi yakni pendidikan yang mengkaji dan memfokuskan dirinya pada masalah lingkungan hidup. Dengan pendidikan ekologi diharapkan tumbuh kesadaran, pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku yang lebih mencintai, mewarisi, memelihara, dan memanfaatkan lingkungan hidup manusia secara profesional dan wajar. Tujuan pendidikan ekologi yakni untuk mengembangkan disiplin ilmu itu sendiri, dan aktualisasi yaitu lingkungan untuk kepentingan dalam hubungannya. Selanjutnya, teks selanjutnya. Masalah-masalah hukum, ketertiban dan kesadaran hukum. Poin yang pertama, masalah hukum yakni masalah yang timbul akibat ketergangguan kepentingan atau hak salah satu individu atau kelompok lain, sehingga diperlukan jalur luar atau solusi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Poin yang kedua, ketertiban yaitu suatu keadaan yang menunjukkan adanya patokan, aturan atau pedoman maupun petunjuk yang berlaku dan ditaati oleh setiap individu dalam pergaulan antar pribadi atau golongan. Poin yang ketiga, kesadaran hukum. Kesadaran hukum suatu sikap individu untuk menerima dengan rela dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari peristiwa hukum yang terjadi. Peristiwa hukum di sini yakni peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum. Sudah. Demikianlah pemaparan dari kelompok 4, modul 4, materi KB 3, KB 1, 2, dan 3. Saya di sini selaku moderator meminta maaf kepada Bapak Muhammad Hidayat SPD MSI selaku dosen pembimbing atau pengampu dan rekan-rekan yang saya banggakan. Demikianlah pemaparan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.